Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Katrina, Morgan, dan Julia, yang mereka semua akan menuju ke suatu tempat dengan mobilnya. Tetapi di saat itu, tiba-tiba Katrina kehilangan sinyal internet saat memasuki daerah padang pasir, yang membuat ia pun tak bisa menggunakan Google Maps-nya. I think I know how to get there. Okay, alright. Hal itu pun membuat mereka pun kebingungan mencari rute tempat tujuannya, sehingga mereka pun tersesat di daerah tersebut. Bukannya mencari solusi, Morgan yang memang seorang seleb mempunyai 11 juta followers, ia pun memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajak Katrina untuk ngevlog bersama, untuk menceritakan kondisinya yang sedang tersesat pada followernya. Hello, all you cat. I'm in hell ever in our faith. Lots more to come. Berbeda dengan Julia, yang dirinya tak mau ikut dengan urusan mereka, dan dirinya tetap berada di mobilnya. Tak hanya tersesat saja, Morgan ternyata menyadari jika bensin mobilnya hampir habis. Kebetulan, tak jauh dari tempat mereka berada, Morgan melihat sebuah pom bensin di hadapannya. Tetapi Katrina merasa jika sebelumnya, ia tak melihat pom bensin di sana. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Julia yang ada di belakang mereka itu hanyalah sebuah ilusi. Setibanya di sana, petugas pom bensin yang bernama Bowen memberitahukan jika dirinya tak menjual bensin. Morgan pun bingung dengan itu, pom bensin tetapi tak menjual bensin. Lalu Katrina meminta petunjuk arah tentang daerah ini, mengingat mereka berdua saat ini sedang tersesat. Bowen pun mengatakan, jika mereka tak akan pernah tersesat di daerah ini, karena tujuan mereka pasti akan segera sampai. Mereka berdua pun sungguh aneh, dengan perkataan Bowen yang membingungkan. Di saat itu, rombongan mereka yang bernama Stephen dan Tommy telah tiba menyusul mereka. Good, we're really good. You? Yeah. You ladies need anything? Mereka berdua pun menceritakan masalah yang menimpanya saat ini. Beruntungnya, Stephen telah mencetak peta perjalanannya, dan Tommy juga telah membawa bensin cadangan, sehingga Morgan dan Katrina bisa kembali melanjutkan perjalanannya bersama mereka. You're trying to pretend like you don't. Just a game. Singkat cerita, mereka telah tiba di hotel tersebut. Tell us right down this path. Tommy yang juga seorang seleb, ia tak lupa membuat vlog untuk menceritakan momen rencana mereka saat ini pada followernya. Langsung saja, mereka pun menuju ke hotel itu yang sangat megah, yang ada di tengah gurun pasir. Hotel itu tampak telah terbengkalai, dan pintu hotel itu juga telah terkunci. Di dalamnya penuh dengan debu dan jaring Spider-Man, yang memang hotel ini sudah lama tak ditempati. Di sini diketahui, alasan mereka mengunjungi hotel ini, karena mereka berempat berencana akan melakukan permainan horor berjenis nekromansi yang bernama Metaxu, yang nantinya akan dijadikan konten untuk sosmed mereka, sehingga tempat inilah yang cocok dengan situasinya yang horor. That's like some old pipes or... People in all those scary movies. Sebelum memulai melakukan permainannya, mereka terlebih dahulu eksplorasi pada hotel tersebut. Shut up. Come on, you're funny. Mereka pun memasuki sebuah ruangan, yang di sana Morgan sedang mengamati sebuah sisir yang telah berdebu. I don't think anyone is... What the hell are you down right now? I got you. Wanita itu bernama Sally, yang merupakan penghuni dari hotel ini. Sally pun bertanya, apa yang mereka lakukan di sini. Mereka pun langsung menjelaskan maksud tujuannya kemari, hanya untuk melakukan permainan kebutuhan konten mereka. Dollars each. My satellite hookup so that we can. Sally justru tak paham dengan apa yang mereka bicarakan, bahkan menganggap mereka sedang teler. Meskipun begitu, Sally tetap mengizinkan mereka untuk menempati hotel ini, dan ia juga mempersilahkan mereka untuk menginap di sini. Sally pun mengantarkan Morgan dan Katrina ke kamarnya. Mereka tampak cukup aneh, dengan Sally yang tak terganggu dengan keberadaannya. Di sini Katrina tiba-tiba melihat cahaya aneh di kamarnya.
Morgan mengira, mungkin itu hanya halusinasinya saja, dan ia meminta Katrina untuk tak terlalu melebih-lebihkan situasi ini. Lalu Katrina mulai membahas tentang Julia, teman mereka tadi di mobilnya, yang ternyata telah tiada, dikarenakan menurut kepolisian, Julia tewas tenggelam di kolam karena teler pada saat pesta. Kini Katrina benar-benar merindukannya, dan berharap ada sesuatu keajaiban bertemu dengan Julia pada permainan ini. Morgan pun menghiburnya, dan menyuruhnya untuk tak terlalu memikirkan aneh-aneh tentang Julia. Scene pun berpindah pada Tommy dan Stephen yang berada di kamarnya, yang tampak sedang mempersiapkan alat pemancar sinyal untuk melakukan live streamingnya. Power man in the house. Sejenak, Tommy akan pergi sebentar untuk kembali memeriksa situasi hotel ini, dan Stephen pun berada di kamarnya sendirian. Di saat Stephen sedang ngevlog, terdapat sesosok hantu yang berada di belakangnya. Bahkan Tommy sendiri sedang melakukan eksplorasinya, sesosok hantu itu juga muncul di belakangnya. Mendengar suara teriakan Tommy, kawan-kawannya pun datang menghampirinya. Tommy pun mengaku, jika dirinya melihat sesosok wanita di sini. Mereka juga mengatakan, jika hotel ini tiba-tiba bergetar, di saat Tommy berteriak. Tak mau berpikiran aneh-aneh, mereka pun sepakat untuk segera menyelesaikan permainannya ini nanti malam. Malam pun tiba, Stephen telah menghidupkan alat pemancar sinyalnya, sehingga mereka bisa mendapatkan sinyal internet di ponselnya. Singkat cerita, mereka telah mengganti pakaiannya masing-masing, dan Stephen sendiri juga sudah mempersiapkan alat-alatnya. Langsung saja, mereka membuka aplikasi Metaxu-nya, dan memulai permainannya itu. Here with your winning, the Power Man Genius Brain. Rolling and Mereka pun saling bergandengan tangan, dan melakukan proses nekromansi, yakni sebuah ritual untuk pemanggilan arwah, yang bagi mereka itu hanya sebuah candaan saja, agar suasana live streamingnya terkesan menjadi horor. Metaxu. 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 Lalu muncullah sesosok arwah wanita di tengah ritual mereka, yang arwah itu tampak terkejut dengan keberadaan dirinya di sini, dan ia juga memperingati mereka untuk tak seharusnya melakukan ritual ini. Mereka semua awalnya tampak terkejut, tetapi saat mereka melihat kondisi viewernya yang telah mencapai 50 juta, mereka pun sangat bahagia. Bahkan para viewernya juga takjub melihat hal itu tadi. Tetapi ada sebagian komentar yang mengatakan, jika itu hanya settingan. Mereka pun menjelaskan, jika itu benar-benar real. Karena targetnya telah tercapai, mereka pun mengakhiri live streamingnya, dan akan melanjutkannya lagi di esok malam. Morgan dan Tommy sangat senang dengan keberhasilan ritualnya ini, tetapi tidak dengan Katrina, yang tampak sungguh aneh dengan kemunculan arwah tersebut. Namun Tommy tak terlalu mempedulikannya, dan hal ini menjadi kesempatan mereka untuk menjadi semakin terkenal, dan semakin banyak mendapatkan uang dari permainannya ini. Katrina dan Stephen pun kembali ke kamarnya masing-masing, tetapi tidak dengan Morgan dan Tommy, yang mereka berdua ingin merayakan kesuksesan permainannya tadi, dengan bercocok tanam bersama. Kelakuan laknat mereka, ternyata telah dipantau oleh sesosok pria tua. Setelah puas dengan itu, Morgan pun kembali ke kamarnya. Lalu Katrina yang melihatnya pun memintanya untuk waspada, tentang kemunculan arwah di permainan itu tadi. Morgan justru menganggap, jika itu memang sudah menjadi hal yang wajar, dengan permainan berjenis nekromansi. Jadi ia meminta Katrina, untuk terus mengikuti permainannya ini sampai selesai, dan berharap mereka bisa mendapatkan popularitas dan uang lebih banyak, dari permainannya itu. Mereka pun kembali untuk tidur. Tetapi beberapa saat, Katrina dikejutkan dengan kemunculan Julia di kamarnya, lalu Katrina mencoba memanggilnya dan mengikutinya. Julia, please stop. Julia, wait, please. Di sini Julia pun menjelaskan tentang kematiannya sebenarnya, jika dirinya tewas karena didorong oleh seseorang ke dalam kolam, bukan jatuh ke kolam karena teler. Di saat Katrina menanyakan tentang siapa pelakunya, Julia justru tak menjawabnya. Julia! Ternyata itu hanyalah mimpinya saja. Katrina pun menceritakan tentang kematian Julia sebenarnya pada Morgan. Namun Morgan meyakinkannya, jika Julia tenggelam karena telernya itu. Di sini Katrina mengira, jika mungkin Tommy lah yang memberikan narkoboy pada Julia. Namun Morgan justru mulai emosi, dan tak terima Tommy disalahkan.
padahal mereka berempat juga berada di pesta tersebut, sehingga mereka berdua sedikit cekcok. Karena kesal, Morgan pun pergi meninggalkannya. Kemudian mereka berkumpul di halaman hotel, untuk bersiap-siap untuk sarapannya. Di sini Tommy melihat Katrina dan Morgan tampak sedang saling menjauh, dan ia pun mencoba bertanya padanya. Katrina pun membahas tentang permainan semalam, yang menurutnya mungkin ada unsur mistis dengan kemunculan arwah tersebut. You're all good. We got way more. Morgan justru menganggap jika Katrina sangat pengecut, dan membuat Katrina makin kesal padanya. Kebetulan di tempat lain, Katrina pun bertemu dengan Sally, yang sedang asyik bermain gitar. Kemudian Katrina mencoba bertanya padanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan hotel ini, yang dirinya sempat melihat hantu di sini. Sally pun menceritakan, hotel ini dulunya milik seorang pasutri kaya raya bernama Eric dan Anna. Tetapi Eric sendiri sangat kikir, sehingga ia tak mau berbagi harta dengan istri dan anaknya. Bahkan Eric juga tega membuang anaknya jauh-jauh dari hotel ini, yang membuat Anna hanya bisa pasrah dengan kelakuan suaminya. Hingga suatu hari, Anna menyalahkan Eric tentang anaknya yang Eric buang. Karena tak terima, Eric pun langsung membunuh Anna dengan kejam. Sadar dengan kesalahannya, Eric pun akhirnya juga ikut mengakhiri hidupnya tersebut. Sally sendiri mengaku, jika dia sendiri dulunya adalah manajer dari hotel ini, dan mengetahui tentang semua kejadian tersebut. Di saat itu, Tommy datang menghampiri Katrina, tetapi tanpa diduga, Sally tiba-tiba menghilang. Di sini Katrina langsung menyalahkan Tommy, tentang kematian Julia yang ada kaitannya dengannya, bahkan dirinya sendiri juga melihat Tommy sedang merayu Julia pada saat di pestanya. Lalu Tommy pun terus terang, jika dirinya memang saat itu benar-benar menyukai Julia, tetapi Julia menolaknya. Perkataannya itu pun tak disengaja didengar oleh Morgan, sehingga ia pun mulai ngambek padanya. Tommy pun berusaha menjelaskan, jika saat ini dirinya benar-benar mencintainya, tetapi Morgan tak lagi percaya padanya, bahkan dirinya juga menyesal telah bercocok tanam semalam, dan Morgan pun akhirnya memilih untuk pulang meninggalkan mereka bertiga. Tommy pun benar-benar kesal padanya, dan ia kini bertekad membuat Morgan tak akan bisa pulang semudah itu dengan cara apapun, meskipun Stephen berusaha untuk menenangkannya. Di kamarnya, Morgan pun menyalahkan Katrina, yang semua diawali dari Katrina yang membahas tentang penyebab kematian Julia, yang membuat Morgan sendiri harus merasakan kekecewaan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Katrina pun terus terang, jika dari awal dirinya ingin mengikuti permainan ini, dikarenakan dirinya hanya berharap bisa terhubung dengan Julia melalui alam goib, yang dirinya benar-benar sangat merindukannya. Di tengah obrolannya, Stephen menghampiri kamar mereka dengan kondisi kepala berdarah, akibat terkena benturan batu dari Tommy. Stephen mengatakan keinginan Tommy, yang dari awal berencana akan menguasai semua uang hasil live streamingnya itu, dengan memanfaatkan popularitasnya dari Morgan. Morgan benar-benar murka mendengarnya, dan secepatnya akan pergi dari sini. Sayangnya, Tommy langsung muncul di hadapannya, dan ia meminta mereka semua untuk tetap berada di sini, untuk terus melanjutkan permainannya kembali, karena sekarang dirinya yang berkuasa di sini. Mereka bertiga pun dikurung di dalam ruangan olehnya. Saat Stephen akan memecahkan kaca kamarnya, anehnya kaca itu kembali utuh seperti semula. Di saat itu juga, Tommy pun mulai kerasukan dari arwah dari Eric. Sebenarnya tanpa mereka sadari, permainan metaksu mereka semalam, ternyata telah membuka gerbang neraka di hotel ini, yang hal itu membuat arwah dari Anna dan Eric, kembali muncul ke alam nyata. Di saat itu, pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya, yang membuat mereka bertiga semakin aneh melihatnya. Di ruangan tengah, mereka melihat Tommy tampak sedang duduk terdiam. Tommy pun mengatakan, jika mereka semua dikurung oleh arwah di hotel. Tommy juga mengatakan, jika hotel ini memang berhantu, dan memaksa mereka semua untuk terus melanjutkan permainannya ini. Katrina membenarkan hal itu, yang menurut perkataan Sally, di ruangan inilah, pasutri pemilik hotel ini matoy, dan permainan mereka semalamlah, yang membuat pasutri itu kembali bergentayangan. Stephen kembali mengaktifkan alat pemancar sinyalnya, dan menyuruh mereka untuk menghubungi bantuan. Namun sinyal di ponsel mereka tiba-tiba tak muncul, tetapi anehnya, sinyal di aplikasi metaksunya masih muncul. Untuk itu, Tommy memohon pada mereka bertiga, untuk mencoba kembali melanjutkan permainan ini, berharap mereka bisa mendapatkan uangnya, dan bisa segera keluar dari hotel ini.
Tak ada pilihan lain, mereka pun sepakat kembali bermain, dengan harapan bisa mengakhiri teror dari arwah pasutri tersebut. Live streaming Metaksunya pun kembali diaktifkan, dan Tommy memulai melakukan openingnya. Tetapi Katrina justru langsung memberitahukan permasalahan mereka pada viewernya, dan menyuruh viewernya untuk segera menghubungi bantuan. Stephen memintanya untuk tetap tenang, agar tak membuat arwah di rumah ini marah. Everything. It won't matter if we're... How did you fake that ghost look? Steven. Mereka pun kembali fokus mengucapkan mantra pemanggilan arwah tersebut. Namun tak disangka, terjadi sesuatu yang mengerikan. 606. Anna dan Eric pun mulai muncul menampakkan wujudnya dan mengatakan, jika kalian telah membuka gerbang neraka dari para arwah, dan kini Tommy telah terkena kutukan dari arwah tersebut, karena dosa-dosanya. A murder by my hand. You murdered her. Morgan sendiri tangannya terus digenggam oleh Tommy hingga kesakitan. Lalu Tommy secara tak terduga, menjadi sangat kuat, dan ia langsung mencekik Morgan. Please. Stop! Sorry! Karena cekikannya yang sangat kuat, akhirnya membuat Morgan harus tumbang seketika itu juga. Run. Morgan, run. Go. Kini giliran dari Katrina dan Stephen, yang menjadi korban Tommy selanjutnya. Tommy sungguh tak menyangka, mengapa Katrina harus melihat dirinya membunuh Julia, dan Katrina tak seharusnya ikut campur dengan urusannya itu. Kini Tommy akan menghabisi Katrina sekarang juga. Tommy, please. Di saat itu, Stephen kembali bangkit, meminta Tommy untuk melepaskannya. Karena Stephen masih saja belum matoi-matoi, ia pun segera menghabisinya. Tommy pun benar-benar bangga. Akhirnya dirinya bisa menguasai uang hasil live streamingnya itu. Sifat kejam Tommy kini benar-benar tak bisa dikendalikan, karena jiwanya kini berubah menjadi iblis, sama halnya dengan Eric. Di saat kesempatan ini, ia segera keluar dari hotel ini. Tetapi sayangnya, hotel ini ternyata telah berada di alam arwah, sehingga ia tak bisa keluar dari sini. Katrina pun sejenak mengendap-endap kembali ke kamar Tommy, untuk mengambil kunci mobilnya. Did you hide your car keys? Namun tak disangka, jasad Tommy dan Stephen telah menghilang dari ruangan itu, sekaligus dengan jasad Morgan yang juga menghilang. Sally pun muncul menghampirinya. Di sini Sally mengatakan, jika sekarang Katrina harus menghabisi Tommy, jika dirinya ingin keluar dari hotel ini dengan selamat. Karena sekarang, Tommy lah yang memegang kendali tentang gerbang neraka, sekaligus iblis dari hotel ini, yang sebelumnya Eric lah iblis di hotel ini. He's here. What have you been doing? Lalu Tommy pun muncul, sambil membawa kunci mobilnya yang Katrina cari. Ia pun langsung menghancurkannya seketika itu juga. Dan kini, Katrina tak akan pernah bisa pergi dari hotel ini selamanya. Di saat itu, Katrina berubah menjadi Julia, yang membuat Tommy pun ketakutan. Tak hanya arwah Julia saja, arwah Stephen dan Morgan juga muncul di sampingnya, yang mereka bertiga adalah korban dari Tommy itu sendiri. Tommy pun meluapkan penyesalannya atas perbuatannya itu. Akhirnya Katrina berhasil mencucul Tommy hingga dia pun tumbang. Keesokan harinya, Katrina bangun dari pingsannya, sekaligus gerbang neraka akhirnya tertutup, dan hotel ini kembali ke dunia nyata. Di luar hotel, terdapat Sally yang sedang membersihkan mobilnya, dan suaminya yang bernama Bowen, yang telah mengisi bensin mobilnya. Di sini Sally menjelaskan tentang dirinya, yang dimana dirinya adalah dukun penjaga antara kehidupan dan kematian di hotel ini.
Dengan keberadaan mereka kemari yang memainkan permainan berjenis nekromansi, membuat mereka telah membuka gerbang neraka, sehingga sifat jahat yang sebelumnya dimiliki oleh Eric, kini terwariskan pada Tommy, yang sama-sama memiliki sifat tersebut. Dengan ini, Tommy kini menjadi penjaga gerbang neraka menggantikan Eric, sementara arwah Eric, kini telah diampuni dosa-dosanya, dan mulai beristirahat dengan tenang bersama Anna. Lalu jasad dari kawan-kawannya itu, kini telah menjadi penghuni dari hotel ini, dan tak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Katrina pun pamit akan pergi dari sini. Akhirnya ia bisa kembali pulang dengan selamat. Lalu ia menelpon ibunya, dan menceritakan nasib kawan-kawannya itu, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Sense Games Metaxu. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.